Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata demikian sakitnya sakaratul maut. Kalaulah ya Allah engkau berkenan memberikan pertolonganmu, permintaanku kepadamu, kalaulah aku seorang nabi begitu dahsyatnya merasakan sakaratul maut, bolehkah aku meminta hari ini agar rasa sakaratul maut umatku semuanya dijadikan satu, ditumpukan kepada Muhammad. Jangan sampai umat sakit ketika meninggal, biar aku yang tanggung, biar Muhammad yang bayar, biar Muhammad yang tanggung jawab, biar Muhammad yang sakit. Umat jangan sampai sakit, ya Allah. Nabi minta kepada Allah, semua rasa sakit umatku, aku yang tanggung jawab, Muhammad yang rasakan, jangan mereka. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 128, itulah kata para ulama, turunnya ayat itu karena permintaan Nabi. Apa yang Nabi ingin? Penderitaan umat biar Muhammad yang tanggung. Bapak Ibu, tidak akan ketemu manusia sesayang ini dengan kita selain Nabi Muhammad, tidak akan ketemu. Makanya apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari kalangan kalian. Bagaimana karakter rasul yang datang pada kalian, wahai umat akhir zaman? Azizun alaihi ma'anittum harisul alaikum. Kata Allah apa? Azizun alaihi ma'anittum, sungguh dahsyat, sungguh berat derita kalian, mau ditanggung oleh beliau. Kata Allah, derita kita Nabi mau tanggung. Azizun alaihi ma'anittum. Kenapa Nabi mau tanggung derita umat? Harisul alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa? Karena beliau sangat peduli sama kalian, peduli sama kita. Kenapa? Bil mu'minin, sama orang beriman. Nabi itu rauf, santun, rahim, sangat penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuang siang di rumah Pak Ahmad, rumahnya di Pulau Penyengat. Barang siapa umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapat daun si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam santun pembuka acara, selamat datang untuk semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustadz Al-Ustadz Riza Hafiz SPDI MPD, yang kami hormati Bapak Pembina dan Penasehat Dewan Kemakmuran Masjid, yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sahal, yang kami hormati Bapak Ketua RW 11 Kampung Wonosari, yang kami hormati Bapak Ketua RT CRW Kampung Wonosari, yang kami hormati Ketua Pengurus Surau dan Masjid RW 11 Kampung Wonosari, yang kami hormati Ketua dan Pengurus Majelis Taklim RW 11.
serta tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, dan Bapak Ibu jamaah Masjid As-Sahal yang telah hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1446 Hijriah. Puji syukur kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah Masjid As-Sahal yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya selaku pembawa acara Maulid Nabi Muhammad SAW izin membacakan serangkaian acara pada malam hari ini. Pertama ialah pembukaan yang sedang berlangsung saat ini yang dibawakan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah sholawat Mahalul Qiyam. Yang ketiga adalah pembacaan ayat suci Al-Quran dan salat tilawah. Yang keempat sambutan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid As-Sahal. Yang kelima, acara inti Mau'idotul Hasanah dan sekaligus pembacaan doa dari Ustadz Riza Hafiz SPDI MPDI. Yang keenam sekaligus yang terakhir yaitu penutupan kompang dan ramah-tamah. Baiklah hadirin semua, kita masuki acara kedua yaitu Mahalul Qiyam yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Mariam dan Ibu Sarina. Kepada Ibu disilahkan. وثم إلى مرض إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصلين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد الله بن وخصوصا الشيخ جعفر بن سيد البدوي شاورنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فارتزع سلطانا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتهليلا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمك
بحمده فلما اشتد به الضر بإذن رب الخلق وضعت الحديد صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت سير أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الجملتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sadaqallahul Aliyyul Azim.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Kemakmuran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Reza Al-Hafiz SPD MPD, alhamdulillah telah hadir bersama kita. Kemudian yang kami hormati para sesepuh, orang tua, para alim ulama di Kampung Wonosari. Kemudian yang kami hormati pengurus masjid, surau, dan majelis taklim di lingkungan Kampung Wonosari. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir malam ini, dan terutama kepada ibu-ibu majelis taklim yang menjadi tim sukses kegiatan malam ini, alhamdulillah, terima kasih banget. Kemudian kepada pemuda, remaja, dan anak-anak, alhamdulillah bahagia sekali masjid kita malam ini ramai dalam rangka Maulid Nabi. Semoga ini menjadi pertanda bahwa kita benar-benar orang yang mencintai Nabinya, dan kita berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah. Mari bersyukur dengan memperbanyak kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa harus bersyukur? Karena 2 hari yang lalu baru saja ada badai 15 menit. Betul ya? 15 menit sudah memporak-porandakan sebagian besar di wilayah Kepri. Sekarang lagi zaman banyak musibah mendadak. Mudah-mudahan majelis malam ini meredam, salah satunya menjadi peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah kita semua. Yang saya hormati Ketua DKM, sahabat saya dan seluruh jajarannya. Yang saya muliakan Pak Imam, ya, orang-orang tua kami, Pak Bambang Winarto, para sesepuh, Ustadz Priyo, dan seluruh tokoh-tokoh yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Terspesial ibu-ibu yang sudah membacakan Mahalul Qiyam, mudah-mudahan pahalanya paling banyak malam ini. Ada Ustazah Ashraf juga, Ketua BKMT Timur, yang ada di sini, dan seluruh hadirin hadirat, Bapak Ibu yang tidak dapat saya sebut satu persatu, tapi insya Allah semua kita akan dimuliakan Allah dengan sebab majelis malam ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, khusus anak-anak, dengarkan dengan teliti. Ustadz ceramahnya tak panjang-panjang, ya, tapi kalau kalian tak teliti nanti tak dapat kuis amplop. Mau dapat amplop? Dengarkan, karena setelah ceramah akan ada pertanyaan kuis yang bisa dibawa pulang oleh anak-anak. Ada 10 amplop, ada yang kecil, ada yang besar. Ya, kecil belum tentu sikit, bisa saja kecil gambar dia warna biru.
Nah, yang besar belum tentu banyak, bisa saja besar ada parangnya di bawah, di dalam. Ya, siap menyimak serius insya Allah. Bapak Ibu boleh tak? Karena kita ini masih suasana ngeri-ngeri. Tadi keluar rumah tuh angin macam kemarin atau tidak? Boleh tak? Sebelum saya mulai sholawat lagi kita. Sholawat dulu boleh ya? Supaya apa? Allah Ghosyat humur rahmah, ya Allah, Allah berikan kepada kita rahmat yang banyak. Malaikat mendoakan agar kampung kita jauh dari barang mala bahaya, bala bencana dan segala pun musibah. Insya Allah boleh ya, 2 sholawat aja. Yang pertama sholawat asgil, boleh kita sama-sama ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubil ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Enak nggak kalau sholawat? Rasanya sejuk, rasanya tentram. Mudah-mudahan Tanjung Pinang satu hari nanti jadi kota Al-Quran dan kota sholawat, biar berkah ya. Tadi Pak Bambang Winarto bilang Maulid Nabi beberapa tahun yang lalu, beliau ingat zaman almarhum Ayah Syahrul ya, ketika beliau waktu itu juga ikut kontestasi pilkada dalam momennya Maulid Nabi. Beliau ingat, saya duduk di sebelah kanan beliau ya. Kita doakan Ayah Syahrul yang hari ini sudah menghadap alam kubur, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Mudah-mudahan Tanjung Pinang punya pengganti dari beliau, pemimpin yang soleh, cinta Al-Quran, cinta Nabi, cinta Rasulullah, cinta sholawat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di pilkada ini ada orang yang bisa meneruskan perjuangan almarhum Ayah Syahrul. Amin ya rabbal. Yang pertama, kita hari ini membahas tentang Maulid Nabi. Yang ingin saya sampaikan, inti dari semua pengajian Maulid Nabi itu ada titik fokusnya, persis bagaimana tujuan Nabi Muhammad itu diutus di muka bumi. Setiap Nabi itu diturunkan ada misinya.
Dan misi itu ada yang besar, ada yang kecil, ada juga jembatan menuju misi. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada misi terbesarnya, diutus oleh Allah, dipilih Nabi Muhammad di tanah Arab dari kalangan Quraisy, itu ada misinya. Dan di dalam sunatullah, setiap umat rusak peradabannya, maka saat itu pula Allah akan utus Nabi untuk memperbaiki keadaan. Jadi Bapak Ibu, setiap umat makin rusak maka diutus Nabi baru. Begitu dari dulu zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad. Kalau umatnya lagi baik-baik saja, kitab suci sebelumnya yang diturunkan aman-aman saja, akidahnya umat tidak bermasalah, kerusakan tidak banyak, Nabi belum diutus. Ketika umat Nabinya meninggal nih, Nabinya meninggal, umatnya makin menyimpang dari agamanya, maka nanti akan diutus Nabi baru untuk meluruskan keadaan umat. Dan sekarang saya mau tanya, apa tujuan Nabi Muhammad itu diutus ke atas muka bumi? Apa tujuannya Bapak Ibu? Adik-adik tahu? Nabi Muhammad diturunkan di atas muka bumi, diamanahkan menjadi Rasul, apa tujuannya? Apa? Apa Bu? Ada yang tahu? Apa? Banyak yang bilang, mau Nabi diamanahkan menerima Al-Quran, Nabi memberantas kesyirikan, Nabi menegakkan ketauhidan, Nabi begini. Semuanya tidak ada yang salah. Tapi ada SK jelas, yang SK-nya itu disampaikan oleh Nabi, bahwasanya apa? Aku ini diutus oleh Allah, misi yang paling utama adalah memperbaiki akhlak manusia. Makanya di dalam hadis Nabi bilang apa? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ustadz, katanya Nabi diutus tuh untuk turun Al-Quran. Iya betul, Al-Quran diturunkan Allah sebagai amunisi, sebagai siraman rohani. Umat yang salah arah, salah kaprah, salah akhlak dididik dengan Al-Quran menjadi akhlak yang akhlakul karimah. Oh, Nabi kan diturunkan Quran dan sunnah dan hadis. Iya, semua itu adalah perangkat-perangkat, tujuannya satu apa? Muhammad, kau diutus ke atas muka bumi, engkau urus akhlak manusia yang tadinya dah hancur-hancuran menjadi akhlak yang baik. Intinya itu. Coba contohnya begini, ada orang beriman dengan Allah dan Rasulnya, ngajinya pandai, tilawahnya enak. Oh, kalau baca Quran luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Enak bacanya, merdu tilawahnya, qori-qoriah, baca Qurannya pandai. Tapi habis ngaji nipu-nipu orang. Cocok atau tidak? Ada orang baca Quran, rajin berzikir, tapi apa? Suka menyakiti hati orang lain. Cocok atau tidak? Tidak cocok. Ada orang belajar Al-Quran, tapi hobinya apa? Hobi saya Ustaz, ghibah berjamaah. Cocok atau tidak? Tak cocok. Kalau ada orang begitu gimana? Berarti Al-Quran belum berbuah menjadi akhlak. Karena tujuan Al-Quran itu 30 juz, 1114 surat. Tujuannya apa? Dibaca, dipahami, dihafalkan, diamalkan, disampaikan, agar semua yang tersentuh dengan Quran, akhlaknya berubah. Makanya tujuan Nabi bukan sekedar menyampaikan Quran, mendakwakan Quran, sehingga apa? Semakin sempurnalah akhlak manusia yang ketika Nabi diutus hancur-hancuran. Macam mana tak hancur-hancuran? Akhlaknya kepada Allah aja sudah salah. Kenapa? Menyembah Allah tapi sembah patung. Boleh nggak sembah patung?
Tak boleh. Itu akhlak yang pertama, akhlak kepada Allah. La yusriku nabihi syai'a, jangan mempersekutukan dengan apapun. Tapi waktu Nabi diutus jadi Nabi, bayangkan, Bapak Ibu kalau pergi, ada anak pergi umroh di Ka'bah, Ka'bah itu kan ada kotak besar. Dulu ketika Nabi jadi Nabi, di keliling Ka'bah itu ada apa? Patung, berhala, Lata, Manat, Uzza, bentuknya begini. Bentuknya begini. Orang sembah kepada patung. Itulah kerusakan akhlak yang paling dahsyat saat itu. Makanya inti dari Maulid Nabi, kita nih hari ini duduk di majelis Maulid Nabi, pulang kita, akhlak kita berubah seperti mirip dengan Rasulullah. Itu baru maulidnya berkah berbuah di hati. Kalau ada orang haji, maulid datang, ikut kumpul, ikut sholawat, tapi setelah dari sini bohong, nipu orang, nyakiti orang, anak-anak ikut maulid, pulang maulid ngelawan mamanya, minta duit beli kuota tak dikasih, mengamuk. Kalau bapak ibu, ada ibu ikut maulid tapi pulang masih sini sama suami, jahat sama suami. Begitu juga suami, bapak-bapak dengar maulid tapi pulang kasar mukul istri, galak sama anak, anak diterajang. Maulidnya belum berbuah jadi akhlak dan belum mendatangkan keberkahan. Karena apa? Tujuan semua acara ini, kita pulang akhlak kita menjadi orang yang lebih baik, meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tujuan Nabi diutus untuk akhlak, tujuan diadakan maulid, akhlak kita makin bagus, Pak. Makanya kalau pelajari akhlak Nabi bagaimana, Nabi itu kalau sama pasangan sering mengalah. Tuh. Makanya saya senang kalau ibu-ibu habis bawa dari maulid pulang ke rumah besok, semenjak dengar Ustadz Riza bahas maulid, aku malaslah berdebat sama laki aku. Mantap. Bapak-bapak pulang dari maulid, besok apa? Makin lembut sama istri. Tak ada lagi maki hamun gara-gara kopi kurang manis. Kenapa? Nabi nggak pernah begitu sama istrinya. Nih saya kasih contoh Nabi satu hari Aisyah pernah bikin kopi. Tapi Aisyah telajak. Tadinya mau ngambil gula, sukar, terambil garam. Jangan kelai, nak. Kelai, pak. Dicakar. Jangan berhenti. Salah. Berhenti gula ya. Nanti kalau mau nanti ikut Paris Fernandes jadi petinju. Nggak apa-apa. Ini tandanya mau jadi petinju, Pak. Ya. Paris Fernandes tuh kan mantap. Sampai mana kita? Kopi. Ada pula kopi? Ada? Enggak, Pak, bercanda. Saya jarang minum kopi, saya minum air buah infused water. Makanya suka bawa ini sendiri, isinya adalah air infused water, isinya lemon. Dah jarang-jarang kopi, gula tinggi. Jadi pernah satu hari Aisyah bikinkan kopi untuk sang suami Rasulullah. Telajak, harusnya ambil gula, terambillah garam. Kemudian apa yang terjadi? Diminumlah oleh Rasulullah kopi asin namanya. Kopi asin. Bagaimana sikap sang Rasul? Bagaimana sikap Nabi? Kira-kira macam mana? Nggak ada marah-marah, Pak. Kalau suami zaman now dia baru minum sedikit aja, "Mak, kau nak kasih kopi atau nak bunuh aku?" Bapak-bapak begitu. Mending begitu, ya. Ada bukan kopi, enggak. ada ini ada aman, ya. Ada. Jangan pula gara-gara salah sedikit maki hamun. Bapak Ibu tahu maki hamun? Mengumpat, mencaci. Ternyata apa? Ketika Rasulullah minum kopinya asin di depan Aisyah, Nabi tetap tersenyum. Macam mana ya Rasulullah? Enak. Ya gitulah ya. Menjaga perasaan istri, dia bukan sengaja nak bikin kopi asin. Namanya manusia, walaupun istri Rasul ada khilaf, ada salah, betul tidak? Tapi suaminya tidak maki-maki, tidak marah-marah, menjaga lisan, menjaga hati. Lantas bagaimana Nabi mengedukasi sang istri yang salah? Enak ya Rasulullah. Alhamdulillah enak, dicoba. Disuruh Aisyah untuk mencoba. Ketika mencoba, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya wahai Rasulullah, ternyata aku salah menuangkan dalam qahwah. Ya, sebagian ulama mengatakan itu teh,
bukan kopi. Tapi ala kulli hal, ternyata begitulah akhlak Nabi kepada sang istri. Itu kalau bapak ibu mau maulidnya berkah, balik rumah jangan ya sama istri sama suami Pak, kalau nggak berkelahi nggak sah. Jangan, kelahi itu kan biasa Ustaz, iyalah seminggu sekali, jangan setiap hari. Saking fasihnya berkelahi, anak-anak pun hafal kata-katanya. Mama kalau kelahi sebut apa? Kebun binatang Ustaz. Bapak kalau kelahi bilang apa? Sama hewan-hewan yang lain. Jangan. Harusnya kalau kita ingin berkah maulid, akhlak Nabi kepada istrinya, begitu juga akhlak istri kepada Rasulullah, harus kita tiru pulang dari sini semakin lembut dengan istri, semakin sayang. Istri juga makin melayani. Anak-anak Nabi itu nggak pernah bohong. Jangan pernah ada anak-anak di sini yang solih-solihah gara-gara mau jajan, mau kota, pura-pura nipu uang jajan belanja mamanya. Nggak boleh ya nak ya. Jangan ya deh ya. Jadi itu akhlak Nabi bagaimana kepada kerja, orang kerja. Siapa yang pernah menuturkan kesaksian Anas bin Malik? Anas bin Malik mengatakan khaddamtu Rasulullah sitta sanawat atau sitta sinin. Kata Anas, aku pernah melayani Nabi 6 tahun. Berapa Pak? 6 tahun. Kata Anas bin Malik, tapi tidak pernah sekalipun aku mendengar komplain Nabi dengan kata-kata dengan sesuatu yang lupa aku kerjakan. Jadi Anas tuh kadang-kadang lupa ambilkan air wudhu. Nabi nggak pernah bilang, hei Anas, kenapa engkau tak ambil? Nggak pernah. Apa kata Anas? Idza lam af'al syai' fa'alahu Rasulullah. Kalau aku lupa buat sesuatu, beliau tidak marah, tapi apa yang dilakukan Nabi? Beliau buat sendiri. Kalau Anas lupa, Nabi lakukan. Makanya kata Anas, 6 tahun aku kerja sama Nabi, bantu beliau, nggak pernah ada 2 huruf yang kasar mampir di telinga Anas sebagai asistennya Rasul. 6 tahun. Coba kita kalau jadi bos zaman sekarang, ada orang kerja, jangankan 6 tahun, 6 jam sudah ngajukan resign Pak. Baru tersalah dikit, tolong pindahkan mobil. Ternyata mobilnya mereng. Dia bilang, kau nih bisa kerja tak? Iya. Ada juga orang baru kerja di rumah, kenapa 6 hari minta mengajukan resign? Kenapa? Bos aku kalau marah yang keluar kebun binatang. Tapi Nabi Muhammad sama istri lisannya lembut, dan mau menyakiti istri. Sama orang yang kerja dengan beliau, 2 huruf kasar aja gak pernah keluar, kata Anas bin Malik. Makanya maulid ini akan menjadi keberkahan kalau kita pulang betul-betul belajar berakhlak seperti cerminan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Saya bahas 3 poin. Di mana-mana saya ceramah 3 poin. Tanyakan Eko yang nemanin saya. Ya. Yang kedua, ya. Nabi Muhammad itu sayang kepada kita luar biasa. Lantas kita sebagai umat kalau mau dapat syafaat bagaimana? Tunjukkan sayangmu sebagaimana Nabi sayang kepada kita. Walaupun sayangnya Nabi kepada kita tiada tara, tak bisa dilawan, tidak bisa. Kalau diumpamakan sayangnya Nabi kepada kita semua umat dengan sayangnya ibu sama anak, saya tanya, ibu-ibu sayang nggak sama anaknya? Sayang, bapak-bapak sayang sama anak. Tapi sayangnya bapak ibu sama anak masih kalah kedalamannya dengan sayangnya Rasulullah kepada umat. Nabi itu sayang kepada kita luar biasa. Bahasa saya, tiada tara sepanjang zaman. Sayang kali. Bahkan apa? Beliau siap menampung derita umat, yang penting umat jangan tersiksa. Gak apa-apa Muhammad yang tersiksa. Itu prinsip Rasulullah SAW. Dari mana contohnya? Satu hari Nabi pernah merasakan sakit yang sangat parah. Itu di umur 63 tahun. Di umur itulah beliau wafat Pak. Sakit Nabi karena apa? Karena beliau pernah di perang Khaybar makan daging kambing yang dihadiahi oleh orang Yahudi.
Jadi orang Yahudi habis perang, pura-pura jadi orang tawanan. Kami ikutlah bersama Nabi, mau membantu Nabi jadi budak. Pura-pura. Ternyata dia tahu Rasulullah itu suka makan daging kambing bagian paha. Disiapkan oleh dia daging kambing, tapi sudah dikasih racun di perang Khaybar. Kenapa? Nanti kalau Muhammad makan daging ini, dia akan sakit dan meninggal dunia. Siapa nak? Orang Yahudi di perang Khaybar namanya. Nabi makan, ternyata apa? Allah melindungi beliau. Beliau tidak meninggal dunia saat itu. Ada sahabat yang ikut makan daging tersebut meninggal dunia karena racun. Tapi apa? Allah melindungi Rasulullah. Saat itu beliau tetap bertahan. Tetapi ternyata ketika Nabi usianya 63 tahun, racun itu semakin parah, menggerogoti, sakit perutnya. Nah, saat itu Bapak Ibu, Nabi di hujung ajalnya, saat beliau wafat, beliau terkejut. Kenapa? Karena kok beliau merasakan, ternyata selama ini aku melihat orang sakaratul maut, sekarat, mau meninggal, lampaknya luar biasa, dan sekarang aku merasakannya, wahai Aisyah, dan rasanya luar biasa pedihnya. Nabi selama ini Bapak Ibu nengok orang mau meninggal kan, tapi beliau kan nggak pernah merasakan. Tapi hari itu di umur 63 tahun beliau harus merasakannya. Ternyata beliau terkejut, sesakit ini rasanya sakaratul maut, menjelang orang dalam kematian. Sehingga Nabi bilang kepada Aisyah, ati bi'adawa, Aisyah ambilkan air. Jadi Aisyah kasih air dalam baskom, dipegang dengan tangan beliau, kemudian beliau usapkan di tempat yang sakit. Sambil Nabi bilang apa? Innalil mauti lasakarat. Sungguh yang namanya mati ini ada sekaratnya, dan rasanya sungguh pedih. Bapak Ibu, orang tuh kalau mau meninggal dunia, saya belum merasakan, kita semua belum merasakan, tapi kata para ulama, seperti apa sih sakitnya orang mau meninggal dunia? Seperti orang disabet dengan pisau 300 kali. Wah, tak sakit. Kalau tak sakit, nanti pulang rumah, ambil pisau dapur, coba diseset 5 kali aja. Sekali, sah, 2 kali, sampai 5 kali. Kira-kira nangis atau tidak? Nah, orang sakaratul maut akan merasakan 300 kali terkena sabetan pedang atau pisau. Begitulah sakitnya. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin juga dikatakan, kalau engkau mau tahu bagaimana orang dicabut nyawanya seperti kambing, dikuliti kulitnya dari kaki, ditarik dalam keadaan nyawanya masih hidup. Gimana? Nah, kita kalau lagi di atas kuku nih, ada kulit tekelope, tahu rasanya kan? Tekelope sikit aja kan? Kita tekope, nangisnya keluar air mata. Dan orang ketika sakaratul maut seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Begitulah sakitnya. Makanya saat itu Nabi merasakan innalil mauti lasakarat. Sungguh Aisyah, yang namanya mati itu ada sekaratnya. Dan beliau ketakutan. Apa yang membuat beliau takut? Bukan dirinya, tapi tentang kita. Maka Nabi mengatakan, wahai Allah, kalau aku yang seorang Nabi, kalau aku yang seorang Rasul begini menderita sakitnya, bagaimana umatku nanti setelah aku? Kalau aku yang Rasul aja sakit seperti ini, bagaimana dengan mereka yang bukan Rasul? Aku yang engkau tolong dengar pertolonganmu ya Allah, merasakan pedihnya sakaratul maut, bagaimana dengan umat? Nabi mau meninggal, pikirin kita, pikirkan umat Bapak Ibu. Sehingga apa yang Nabi katakan? Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata demikian sakitnya sakaratul maut. Kalaulah ya Allah engkau berkenan memberikan pertolonganmu, permintaanku kepadamu, kalaulah aku seorang Nabi begitu dahsyatnya merasakan sakaratul maut, bolehkah aku meminta hari ini agar rasa sakaratul maut umatku semuanya dijadikan satu, ditumpukkan kepada Muhammad. Jangan sampai umat sakit ketika meninggal, biar aku yang tanggung, biar Muhammad yang bayar, biar Muhammad yang tanggung jawab, biar Muhammad yang sakit,
umat jangan sampai sakit ya Allah. Nabi minta kepada Allah, semua rasa sakit umatku, aku yang tanggung jawab, Muhammad yang rasakan, jangan mereka. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 128 itulah kata para ulama, turunnya ayat itu karena permintaan Nabi. Apa yang Nabi ingin? Penderitaan umat biar Muhammad yang tanggung. Bapak Ibu tidak akan ketemu manusia sesayang ini dengan kita selain Nabi Muhammad, gak akan ketemu. Makanya apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari kalangan kalian. Bagaimana karakter Rasul yang datang bagi kalian, wahai umat akhir zaman? Azizun alaihi ma'anittum harisul alaikum. Kata Allah apa? Azizun alaihi ma'anittum. Sungguh dahsyat, sungguh berat derita kalian, mau ditanggung oleh beliau. Kata Allah, derita kita Nabi mau tanggung. Azizun alaihi ma'anittum. Kenapa Nabi mau tanggung derita umat? Harisul alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kenapa? Karena beliau sangat peduli sama kalian, peduli sama kita. Kenapa? Bil mu'minin, sama orang beriman. Nabi itu rauf, santun, rahim, sangat penyayang. Makanya saya bilang, ibu, sayangnya ibu sama anak kalah dengan sayang Nabi dengan kita. Coba saya tanya, ada nggak di antara ibu, gak usah sama anak, sama suami, berdoa, ya Allah, kalau nanti suamiku mati, biar rasa sakitnya saya yang tanggung? Ada nggak? Pernah nggak ada orang berdoa seperti itu? Atau sebaliknya, istrinya ada sakit-sakitan, kata suaminya gini, ya Allah, kalau istriku nanti meninggal, biar aku yang tanggung sakaratul maut. Ada nggak yang pernah kepikiran? Jangankan berani, kepikirannya tidak. Yang ada, kalau istrinya sudah mau meninggal, kapanlah dia mati? Aku nak ganti baru. Naudzubillah min. Nggak ada. Apakah ada anak, ya Allah, aku sayang pada mamaku, nanti kalau mamaku mati, aku berdoa biar aku yang tanggung rasa sakitnya, berikan kepada aku. Nggak ketemu yang kayak begitu. Makanya saya bilang, sayang Nabi kepada umat lebih dari sayang orang tua pada anak, lebih, ya kan? Nggak ada yang bisa nyaingin itu. Kalau ibu sayang sama anak, karena anak itu buah hati, ada darah ibu. Kalau bapak sayang sama istri, karena ada pernikahan. Nabi sama kita hubungan apa? Nggak pernah jumpa? Pernah nggak Nabi jumpa dengan orang-orang di sini? Dengan jamaah as-sahal? Nggak pernah. Tapi semua doanya masuk di doa beliau. Saya tanya Bapak Ibu, sayang tidak Nabi sama kita? Sayang tidak? Sangat-sangat sayang. Makanya kita juga harus sayang sama Rasulullah. Kalau mau dapat syafaat, begitu, ada feedbacknya. Begitu dahsyat sayangnya Nabi kepada umat. Kita kalau ingin diakui jadi umatnya, sayangilah beliau. Bagaimana caranya? 3 caranya menyayangi beliau. Pertama, kenalkan tentang sosoknya sama generasi kita. Bapak Ibu, wah saya yang kenalin kan Ustadz Maulid Nabi. Nggak mungkin mengenalkan Nabi tugas cuma saya seorang, Ustadz, nggak mungkin. Bapak Ibu nanti ditanya di akhirat, kenalkan nggak sosok Nabi Muhammad sama anak? Hati-hati, karena hari-hari di gadget yang ada bukan idolanya Nabi Muhammad. Di TV, di gadget, di video yang ada apa? Upin Ipin, Bobo Boy, Naruto, Power Ranger, wibu-wibu, Korea. Kalau nanti mereka tak kenal nabinya, mereka tak sayang nabinya, ayah bundanya tak mendidiknya, bapak ibu akan dipertanggungjawabkan di akhirat.
Itu yang pertama. Yang kedua, amalkan sunnahnya. Yang ketiga, sholawat yang banyak. Itu kalau mau cinta Nabi. Kadang-kadang kalau lihat orang mahalul qiyam, lama kali lah mahalul qiyam, ini pegalnya. Nabi berkorban jiwa raga buat kita. Kita cuma mahalul qiyam, lutut sikit-sikit pegal aja ngeluh. Betul nggak, Bu? Itu baru mahalul qiyam, belum lagi maulid barzanji, ya Bu ya. Belum lagi maulid ad-dibai, belum lagi sintud duror, ya. Lebih panjang lagi. Tak seberapa pengorbanan kita dengan sayangnya Nabi. Jadi kalau Pak Ketua bilang bagaimana mau benar-benar dapat syafaat, kenali Nabi, amalkan sunnah Nabi, bersolawat kepada Nabi. Itu yang konkret. Yang kedua itu. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, yang terakhir. Ya, saya nggak lama-lama. Jam 9 kita selesaikan, 9 lewat sedikit. Ya. Yang ketiga, tadi kita sudah bahas hari ini zamannya musibah mendadak. Kemarin hari Kamis, sekarang hari Kamis kan? Kemarin waktu angin itu 15 menit, itu hari Selasa. Saya habis maghrib dengan Kang Eko, kawan saya, mau berangkat ke Kijang Lama. Habis maghrib saya ke masjid masih aman-aman aja, Pak. Aman. Ternyata sebelum Isya itu tiba-tiba angin kencang, semuanya mentah. Saya lihat kata BMKG sampai jam 8. Dan ini nggak diprediksi. Nggak diprediksi. Kalau diprediksi nggak mungkin Masjid Agung Batam itu corongnya langsung belok. Baru diresmikan. Saya waktu hari Ahad, hari Sabtu Ahad saya di Batam, Maulid Nabi di Batam, ya. Dan itu keadaannya baru peresmian Masjid Agung. Sekarang itu menaranya sudah bengkok. Mungkin sekarang sudah dibetulkan. Nggak ada yang memprediksi itu. Ya, apalagi sekarang lagi banyak ancaman gempa di sana sini, betul tidak? Saya tanya Bapak Ibu anak-anak, mau tidak Tanjung Pinang kena gempa? Mau tidak kena musibah? Kalau tidak mau Bapak Ibu, kita harus buat amalan yang menangkal itu musibah. Maka apa amalannya? Kalau kita ingin kampung kita ya bebas dari musibah, yang pertama cara konkret kita harus menghadirkan Rasulullah ada di sini. Dulu ketika beliau masih hidup, Allah turunkan ayat dalam surat Al-Anfal ayat 33. Apa keputusan Allah? Wahai satu kaum, wahai satu kampung, wahai satu negeri, wahai Nabi Muhammad, keputusan Allah kalau ada Nabi Muhammad tinggal di satu kampung, maka kampung itu walaupun jahat semua tidak akan pernah ada azab. Itu keputusan Allah. Jadi kalau Nabi tinggal di satu kampung, walaupun semua orang syirik, ada Nabi di situ, tidak akan pernah ada azab. Dalilnya apa? Surat Al-Anfal ayat 33. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Apa firman Allah? Wa ma kana Allah, dan tidaklah Allah liyu'adzibahum, akan mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau Muhammad ada di antara mereka. Al-Anfal 33. Berarti selama Nabi Muhammad tinggal di satu kota, itu kota nggak akan pernah kena azab. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak kita menghadirkan Nabi di sini? Nggak ada. Kenapa? Nabinya sudah wafat. Tapi ada nggak peluang menghadirkan Nabi di sini? Intinya tinggal sama Nabi itu apa sih? Amalannya Nabi hidup. Nah, itu. Maka kalau Rasulullah nggak bisa kita datangkan di sini, karena apa? Beliau sudah wafat. Beliau di alam kubur menunggu hari kiamat untuk masuk surga. Bagaimana usaha caranya supaya kampung kami ini tidak diazab oleh Allah? Nabi sudah tak ada. Hidupkan amalan sunnahnya di kampung kita. Itu caranya. Kalau ada Nabi di sini, amalannya tak hidup, sama juga. Berarti kita tidak melestarikan sunnahnya. Sama kayak orang munafik, tinggal sama Nabi, tapi disuruh sholat berjamaah tak mau. Suruh pengajian, malas. Itu orang munafik.
Akhirnya apa? Diazab juga oleh Allah, orangnya dengan azab pribadi. Tapi kalau kita ingin, kampung kita ini namanya apa? Lembah Merpati, Wonosari. Kalau Wonosari ingin jauh dari azab balak mara bahaya, hidupkan amalan Nabi di kampung kita. Ustadz, apa amalannya? Nih yang pertama, yang paling utama, sunnah Nabi yang paling prioritas apa? Memakmurkan masjid, sholat 5 waktu bagi laki-laki. Itu sunnah paling inti. Buat perempuan apa? Sholatlah tepat pada waktunya di rumah. Salah satu amalan yang seumur hidup beliau hampir tak pernah cacat kecuali uzur, sholat tepat waktu. Masjid ini buat laki-laki ke masjid. Nabi seumur hidup jarang sholat di rumah kecuali sakit, kecuali halangan, kecuali perjalanan. Tapi kalau beliau normal di rumah, beliau senantiasa ke masjid. Maka amalan yang mesti hidup di kampung Wonosari kalau mau jauh dari azab, bapak-bapaknya seringlah 5 waktu ke masjid, ibu-ibunya sholatlah di rumah tepat pada waktunya. Coba, ini masjid kita ini berapa RW? Nah, yang hadir maulid ini kira-kira berapa persen? 70% sampai tidak? Hah? Kalau sholat subuh kira-kira berapa orang? 6 orang pula. Kira-kira ada nggak sholat subuh 30% dari masyarakat sini? Kalau kita bisa 50% plus 1 itu udah bagus. Tapi kalau masih di bawah 3%, hati-hati, badai mengancam. Maka amalan Nabi yang konkret apa? Sholat berjamaah. Perempuan macam mana? Sholat awal waktu. Mohon maaf ini, banyak perempuan karena merasa tidak terdorong seperti kami laki-laki. Kalau kami laki-laki, kalau kami telat masbuk, jadi kami cepat-cepat. Banyak para wanita muslimah yang bersantai di rumah. Sehingga apa? Sholat Ustaz. Sholat saya. Sholat apa? Sholat zuhur. Jam berapa? Jam 2. Sholat asar. Sholat saya jam berapa? 4:30. Sholat maghrib, sholat saya jam berapa? Jam 7. Sholat isya, sholat saya Ustaz jam berapa? 8:30. Ada nggak yang kayak begini, Bu? Ada tak? Ada, tapi bukan di Wonosari. Ini wajah-wajahnya wajah ahli surga semua ini. Ya, yang di sana jauh. Kalau di sini wajah-wajah solihah, ya Allah. Bapak Ibu, kalau kita tidak menghidupkan sunnah Nabi, sholat tepat pada waktunya, maka sholat belum tentu bisa jaminan keselamatan. Kenapa? Ada dalam Quran orang yang sholat tapi masuk neraka, diazab dengan neraka, namanya neraka wail. Ayatnya semua Bapak Ibu hafal, populer. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Apa arti fawail? Nah, maka celaka, maka neraka wail kepada siapa? Fawailul lil musallin. Celaka, neraka wail untuk orang yang sholat. Kalau ayatnya untuk orang tak sholat kita paham, kan? Tapi kenapa celaka, neraka wail untuk yang sholat? Ternyata sholat saja tak selamat. Sholat seperti apa yang tak selamat? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapakah yang terancam sholatnya? Mereka yang dari sholatnya sahun. Apa arti sahun? Ada yang tahu arti sahun? Lalai. Apa contohnya orang yang sholat tapi diancam dengan neraka, sholatnya lalai? Buka di kitab-kitab tafsir, ternyata kata para ulama tafsir, orang yang sholat tapi terancam, siapa mereka? Yusallun wa yata'akhirun. Mereka adalah orang yang sholat tapi sering mengakhirkan sholat 5 waktu. Sholat tapi mengakhirkan. Coba, mengakhirkan aja tidak selamat, apalagi tidak sholat, apalagi bolong-bolong. Mengakhirkan aja susah selamat, apalagi bolong-bolong.
Maka ini sunnah yang pertama. Bapak-bapak, bagaimana awal waktunya kita ke masjid, Pak? Kecuali bapak sakit. Oh, Ustaz, saya laki-laki, masa tak boleh sholat di rumah? Boleh. Bapak nanti pakai telekung di rumah. Kalau nggak sakit, jangan, Pak. Kalau nggak hujan, kalau hujan badai, nggak apa-apa sholat di rumah. Tapi normalnya begini. Ya, Bapak Ibu, ingin kita Wonosari ini aman, makmurkan sholat tepat pada waktunya. Laki-laki di masjid, perempuan boleh di masjid, boleh. Ya, yang utama di mana? Di rumah. Di masjid nggak boleh dilarang, boleh. Tapi yang penting di awal waktu. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua apa? Sunnahnya yang bisa meredam kampung kita dari azab. Banyak-banyak halakoh Al-Quran. Anak-anak ngaji, tahsin, tahfiz, TPQ, jangan dilarang. Karena apa? Itulah kegiatan yang bisa mengamankan ini kampung dari murka Allah. Ya, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku kalau mengazab satu kaum, aku lihat dulu beberapa hal. Yang pertama apa? Aku lihat siapa min julasail Quran. Apakah di kampung itu banyak orang duduk-duduk membahas Al-Quran? Kalau ada banyak orang duduk-duduk bahas Quran, di mana itu? TPQ kan? Nggak jadi azabnya, surifat anhum, azabnya kupindahkan. Apalagi yang kedua, wawildanul muslim. Aku melihat di kampung itu banyak anak-anak kecil, anak-anak orang Islam. Kenapa? Nanti satu hari akan jadi generasi Islam, gak akan kuazab kampung itu. Makanya kalau kita ingin menyejukkan kampung ini, banyak-banyak halaqah Quran. Yang ketiga apa? Syiar majelis ilmu harus diperbanyak. Apa saja yang dibahas? Al-Quran, hadis, fikih, sirah. Kalau tiga amalan itu kita lakukan, mudah-mudahan Wonosari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau diamankan dari segala bahaya, azab dan bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak Ibu ingin betul-betul kampung kita aman, mari sama-sama mulai hari ini kita amalkan sunnah-sunnah Nabi, hidupkan amalan Nabi. Yang terpenting tadi, sholat tepat pada waktunya, laki-laki sholat berjamaah, banyak anak-anak belajar Al-Quran, banyaknya pengajian-pengajian ilmu. Ada Ustaz Satrio datang, ada Ustaz siapa? Hadir. Kenapa? Itulah langkah-langkah yang akan menyejukkan kampung kita, insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya doa. Pertanyaannya siap? Siap. Pertanyaannya, Pak Ketua ada pertanyaan atau saya aja yang tanya nih? Saya aja ya, nggak boleh dijawab, jangan dijawab dulu. Jadi tunjuk tangan dulu, baru ya. Kalau kalian nanti jawab, ternyata ada yang tunjuk tangan, jawabannya dicuri, nanti kawannya yang dapat amplop. Oke? Perhatikan dengan seksama. Pertanyaan pertama, siapakah? Bingung kan siapakah? Nama kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, sini dulu. Sini. Nama kakek. Alhamdulillah masih belum tepat saya. Abu Thalib itu pakcik Nabi, bukan kakek ya. Belum. Siapa tadi yang kedua? Tunjuk tangan Pak Adi. Itu sini saya. Apa tadi pertanyaannya? Siapa kakek Rasul? Kakek lagi kurang kuat. Abdul Muthalib. Betul? Abdul Muthalib. Tadi salah sikit, nggak apa-apa. Silakan ya. Alhamdulillah. Jangan tepuk tangan di masjid kita, ucapkan alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Di umur berapakah Nabi Muhammad wafat? Nah, sini. Saya selang-seling ya, satu kecil, satu besar. 63 atau 36? Goyah dia, Bu. 63 atau 36? Yakin? Yakin? Ya, dia jeling-jeling mata dia bilang kan. Alhamdulillah. Nih, salam. Sampai lupa salam dapat amplop. Pertanyaan ketiga buat yang perempuan di belakang ya. Siap? Siapakah istri Nabi yang paling tua usianya? Tunjuk tangan yang perempuan dulu.
Ah itu tuh di ujung. Itu ibu apa remaja tuh? Ah boleh lah, boleh. Siapa namanya? Khadijah. Ya Bu, silakan Bu. Ini Pak Ketua kasih yang besar ya, karena sesuai dengan usia ya. Ah boleh, ibu-ibu juga, bapak-bapak pun boleh. Iya, saya tengok dulu ya. Isinya ada tak? Lumayan. Bisa beli kuota. Iya Ibu. Ya sih. Oke. Udah tadi dia bilang Khadijah. Saya dengar. Enggak nepotisme enggak? Ya. Pertanyaan berikutnya. Ini siapa lagi nih? Belakang lagi. Yang perempuan lah dulu. Biar adil, nanti balik lagi ke sini. Oke. Apakah, ini saya mau yang besar, pertanyaannya nggak boleh terlalu mudah. Nama kota Madinah sebelum menjadi namanya Madinah Al-Munawwarah, apa nama kotanya? Tunjuk tangan. Ibu-ibu dulu. Perempuan. Apa namanya? Coba teriak dulu, teriak. Wonosari. Apa namanya? Sini enggak dengar. Sini. Nama kota Madinah sebelum Madinah Al-Munawwarah. Ya, pakai B yang besar, yang beras. Yasrib pakai B, Yasrib yang besar. Yasrib. Ya betul ya. Bagi 2 ya. Namanya Yasrib, pakai ya, sa dan ba. Yasrib, bukan Yasrib. Tadi dia jawab Yasrib. Mungkin karena lupa minum aqua kan? Jadi. Ya. Oke, yang berikutnya. Siap-siap ya. Yang berikutnya. Apa nama peristiwa ketika penaklukan kota Mekah? Ayo. Apa? Apa istilah penaklukan kota Mekah? Perang? Belum beruntung. Salah. Ya. Saya tadi dengarnya bazar malam gitu. Penaklukan kota Mekah. Ada yang mau jawab? Sini. MC boleh kan? Boleh, sah semuanya. Yang penting KTP Tanjung Pinang kan? Jangan lupa ya. Apa namanya? Kurang besar? Iya, Fathul Mekah. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi? Masih ada 4 pertanyaan. Oke. Sebutkan. Nah, ini belum dikasih hadiah. Sebutkan nomor punggung Ronaldo. Wah, cepat dong. Alamak. Itu baru tes mic, belum pertanyaan. Kalau Ronaldo cepat. Apa negara Ronaldo? Cepat. Nanti. Ini baru pertanyaan. Kalau Ronaldo hafal, Pak. Coba Ustaz tanya, berapa jumlah putri Rasulullah? Penting jauh. Kamu udah jawab. Ya, sini. Ada berapa anak Nabi yang perempuan putrinya? Namanya siapa saja? 3, betul 3? Apa nggak namanya? Enggak, salah saya. Yang 3 itu laki-laki, belum dapat ya. Sebutkan namanya ya. Sebutkan yang perempuan aja. Ada yang bisa? Ya udah sini kamu. Tadi kamu jawab berapa? Berapa putra putri Nabi? 7. Itu bukan Ronaldo 7. Oh iya dapat. Oke, alhamdulillah. Tadi kalau Ronaldo cepat ya Pak ya. Giliran anak Nabi. Itu tuh pentingnya maulid kan? Pentingnya maulid, mereka belum fasih. Coba kalau saya tanya Ronaldo, warnanya, bajunya, klubnya pun tahu. Ronaldo klubnya apa namanya? Al-Nassr. Bajunya Al-Nassr warna apa? Kuning. Al-Nassr itu dari negara apa? Hatam, Mbak. Hatam anak-anak kita nih.
Makanya kadang-kadang ya ini kepedulian kita, anak-anak kita belum begitu mengenal Nabi Muhammad ya. Oke, pertanyaan berikutnya, yang mudah atau yang susah? Kalian ya, yang susah ini udah dapat, dia bilang yang susah aja. Oke, siapa isi Nabi Muhammad yang usianya paling muda? Nah, sini. Awas jangan salah lagi yang kedua, tak dapat nanti apa? Aisyah. Iya, alhamdulillah. Salam dulu, Ronaldo. Lagi buat yang belakang, ibu-ibu ya. Nah, Allah. Ya udah, yang mana tunjuk tangan ya. Saya lupa pula. Siapakah khalifah yang menggantikan Rasulullah setelah beliau meninggal dunia? Nah, Ibu Abu Bakar. Oke, benar Ibu. Nih, kirim ke Ibu ya. Tolong anterin ke Ibu boleh nak? Ibu jawab dari jauh tapi saya dengar Abu Bakar. Dua pertanyaan lagi. Nih, ayo jawab. Fokus. Ya. Siapakah nama penceramah malam ini? Ustadz Riza Hafiz. Ada spanduk ya? Betul ya? Iya, nih. Oke, ya. Salim. Betul pula, untung nggak dia bilang cawawako, itu dia tak bilang ya. Kalau ini disebut dia tak jadi betul katanya ya. Terakhir ya, ini buat semua ya, ini bebas ya Pak Ketua ya, sebutkan nama Bapak Imam kita. Ini kamu sini, nama lengkap ya. Ya udah sini. Ayo. Ustadz Syafi'i. Betul kan? Udah? Oh iya betul. Alhamdulillah ya. Dah habis. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Tadi ceramah kita sedih, kuis kita gembira. Mudah-mudahan semua rangkaian ini menjadi keberkahan ya. Kita tutup dengan doa, dan saya juga minta doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan saya yang ikhtiar di tahun ini dimudahkan Allah. Doakan juga, doanya apa? Saya supaya istiqomah terus berdakwah. Nah, satu azamnya, apapun yang terjadi, jadi apapun, Riza Hafiz akan tetap berdakwah kepada umat. Tidak akan ada yang berubah. Tentu mau menjamin tidak boleh takabur, tapi saya mohon didoakan oleh Bapak Ibu semua. Saya ini yang hari ini Bapak Ibu tengok di spanduk-spanduk adalah orang yang ikutan tetapi nggak punya duit. Nggak punya duit nggak seperti yang lain, tapi saya yakin dengan doa orang-orang baik, orang-orang tulus, orang-orang ikhlas, mudah-mudahan Allah mudahkan segala ikhtiar kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ja'alna jami'an min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna jami'an jamaah Masjid As-Sahal syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Allahumma rzuqna murafaqah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil jannah bi quwwatika wa qudratika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebih mohon maaf, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.